Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Adik-adik, Ketemu lagi di ibadah online minggu ini bersama Kak Kila dan juga Kak Sony. Kak Sony. Nah, adik-adik semuanya masih semangat ya? Wah, udah pada semangat, bukan masih semangat lagi Kak. Oh Udah iya, pada ini. semangat ya Kak ya. Nah, karena adik-adik semuanya semangat, kita mau memuji nama Tuhan melalui sebuah lagu. Oke. Oke, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Oke, kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, satu kali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Katakan, oh Yesusku. Yuk kita lakukan lagi, kasih Yesus seperti sungai. Mengalir dong Kak. Oh mengalir ya Kak ya? Seperti sungai mengalir. Iya Kak. mengalir. Kasih. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu senang, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Satu kali lagi Kak, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu senang, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Hore, tepuk tangan dulu adik-adik. Adik-adik luar biasa. Tapi kita masih mau Keren nyanyi sekali. lagi Kak. Wih, Kita mau nyanyi iya lagi Kak. dong. Kita Lagunya apa ya Kak ya? dari tadi udah happy nih Iya Kak. happy. Tapi kita harus Happy. tetap happy. Ya, Ya, oke. ya. Happy. Ya. Yuk Kak, kita nyanyi lagu happy ya. Ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak
Puji Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik boleh duduk ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan sebuah lagu. Lagunya apa Kak Sony? Lagu tentang Lagunya, kasih. iya, kasih. Ajarilah kami. Iya, ajarilah kami. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kita ulangi satu kali lagi. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu Tulus tiada batasnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa buka hati dan pikiran kami. Berkati juga Kak Karen yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Karen di Harvest Kids Generation GBI Kerabat Immanuel Ministry. Siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, adik-adik semua udah siap nih. Kalau sudah siap, adik-adik semua duduk yang manis ya. Sudah tidak ada lagi yang bermain-main. Adik-adik, kakak mau bertanya nih terlebih dahulu kepada adik-adik. Adik-adik ada yang pernah lihat nggak ini apa ya? Binatang sapi. Betul sekali, ini binatang sapi. Kira-kira adik-adik, binatang ini bisa nggak ya membantu manusia dalam bekerja? Ya, binatang sapi bisa membantu bapak petani dalam membajak sawah.
Adik-adik ada yang tahu tidak? Sawah itu seperti apa ya? Atau adik-adik sudah ada yang pernah melihat sawah? Sawah pada umumnya luas sekali adik-adik. Sehingga untuk membolak-balikan tanahnya, Bapak petani memerlukan sapi dan mesin bajaknya adik-adik. Jadi sapi dengan mesin bajaknya. Tapi tahu nggak adik-adik, sapi-sapi ini mereka bisa bekerja seperti itu. Ternyata karena mereka dilatih terus-menerus loh adik-adik. Jadi kalau misalnya ada sapi baru ini akan didampingi dengan sapi yang udah dilatih. Jadi sapi yang baru akan dihubungkan dengan sapi yang udah dilatih dengan kayu. Itu yang disebut dengan kuk adik-adik. Jadi sapi yang baru ini dia belajar dari sapi yang sudah dilatih. Dan dia lama-lama akan menjadi bisa adik-adik karena latihan terus-menerus. Dan akhirnya Bapak petani tertolong deh. Nah adik-adik, kalau gambar ini pasti adik-adik sudah pernah lihat ya. Gambar ini adalah gambar gajah. Biasanya kita bisa lihat di kebun binatang ya adik-adik. Adik-adik tahu tidak? Ternyata gajah itu juga bisa dilatih loh oleh pelatihnya. Gajah itu bisa memindahkan kayu yang berat adik-adik. Atau gajah juga bisa bermain bola loh adik-adik. Dan gajah juga bisa mengangkat kedua kakinya sehingga dia hanya berdiri dengan dua kakinya saja. Tentunya gajah bisa seperti itu karena gajah dilatih loh adik-adik. Gajah juga berlatih terus-menerus adik-adik. Dan mengherankan juga adik-adik, gajah tersebut bisa taat kepada pelatihnya adik-adik atau orang yang sudah dikenalnya. Luar biasa ya adik-adik. Nah adik-adik, seperti sapi dan gajah, di mana mereka taat perintah manusia yang melatihnya terus-menerus. Demikian juga kalau adik-adik pernah lihat singa laut, lumba-lumba atau singa dan sebagainya yang ada di pertunjukan di Dufan, lihat mereka juga sama adik-adik, mereka juga taat pada perintah manusia. Kita sebagai manusia itu diciptakan istimewa loh adik-adik. Kita diberikan akal budi sama Tuhan. Tentunya kita harus lebih baik lagi adik-adik dibandingkan binatang-binatang yang tadi, terutama dalam hal ketaatan. Coba kakak mau tanya, siapa di sini yang rajin membaca Alkitab? Wah adik-adik, rajin-rajin semua nih. Nah adik-adik tahu tidak, ketika kita membaca Alkitab, Tuhan mengajarkan kita untuk kita dapat melakukan segala yang dikehendakinya. Tuhan mau kita taat adik-adik, taat untuk melakukan semua firman-Nya adik-adik. Semakin banyak mendengarkan firman, semakin banyak membaca firman, tentunya harus semakin taat melakukannya. Mungkin seringkali adik-adik ngerasa bosan kak, atau capek kak, atau males kak. Nih lihat, kakak ada gambar
yang bisa mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus. Untuk mengingatkan kita untuk taat kepada Tuhan Yesus. Ya, ini adalah gambar Tuhan Yesus disalibkan, adik-adik. Ini adalah jalan yang dipilih Tuhan, adik-adik, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Lihat, Tuhan memberikan teladan ketaatan. Dia taat akan kehendak Bapanya di surga. Dia rela untuk disalibkan di atas kayu salib untuk menebus umat berdosa. Walaupun dia harus menjalani dengan rasa sakit, tapi kita belajar dari ketaatan Tuhan Yesus. Maka dari itu, adik-adik juga harus bersemangat untuk taat kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah taat terlebih dahulu loh. Demi siapa? Demi adik-adik dan demi kakak juga tentunya. Jadi, adik-adik harus taat seperti Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau taat seperti Tuhan Yesus? Ya, adik-adik semuanya pastinya mau taat. Adik-adik mau taat kepada Tuhan Yesus, caranya bagaimanakah? Dengan membaca Alkitab, dengan berdoa. Selain itu, adik-adik juga mau taat kepada orang tua di rumah. Adik-adik harus dengar-dengaran sama orang tua di rumah. Kenapa? Karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Nah, adik-adik harus belajar taat. Taat itu tidak instan, adik-adik, tapi adik-adik harus melatih itu. Adik-adik harus berlatih, adik-adik harus rajin. Siapa di sini mau jadi anak-anak yang taat? Ya, semuanya mau jadi anak-anak yang taat. Nah, firman Tuhannya diambil dari Filipi 2 ayat 5-11. Kita hari ini belajar dari ketaatannya Tuhan Yesus. Dan kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat tentunya. Siap adik-adik untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat? Kalau siap, semuanya bangkit berdiri dan berkata, siap. Ya, aku siap Kak, aku siap. Dimulai dari rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan dengar-dengaran sama mama di rumah, sama papa di rumah, sama orang tua yang ada di rumah. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Adik-adik yang tadi berdiri boleh kembali duduk. Kita mau berdoa bersama. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama. Ikutin Kak Karen berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan teladan ketaatan kepada kami. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat. Kiranya Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Waktunya aktivitas. Untuk kelas plan, adik-adik yang belum sekolah sampai TK, adik-adik boleh menyiapkan pensil atau pulpen.
Nah, adik-adik boleh print atau cetak gambar dari link yang sudah disediakan. Lalu adik-adik menebalkan kata-kata yang ada di bawahnya. Itu yang bertuliskan aku anak yang taat. Untuk kelas grow, adik-adik yang dibutuhkan adalah gunting dan lem. Adik-adik sama seperti kelas plan, yaitu adik-adik boleh print atau cetak gambar dari link yang sudah disediakan. Lalu di situ ada gambar apa tuh? Anggota-anggota tubuh. Adik-adik gunting, lalu adik-adik tempel menjadi satu kesatuan. Seperti orang-orangan adik-adik. Nah, untuk kelas fruitful, kelas 4 sampai kelas 6, adik-adik kelas fruitful boleh tulis di dalam kertas contoh ketaatan. Ketaatan-ketaatan apa sih yang udah adik-adik lakukan selama ini? Oke adik-adik, sekian aktivitas untuk minggu ini. Sampai bertemu